Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Dianopianti dari kelas MPI 4A. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari UTS mata kuliah Etika Kewirausahaan. Yang pertama yaitu konsep manajemen. Manajemen dalam artian luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Sedangkan dalam artian sempit, manajemen adalah manajemen sekolah atau madrasah yang meliputi perencanaan program sekolah, pelaksanaan program sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, pengawasan atau evaluasi, dan juga sistem informasi sekolah. Fungsi-fungsi manajemen itu ada beberapa, yaitu yang pertama, forecasting adalah kegiatan meramalkan, memproyeksi, atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan. Yang kedua, planning, termasuk budgeting, yaitu penentuan serangkaian tindakan mencapai sesuatu yang diinginkan. Yang ketiga, organizing, yaitu perorganisasian. Yang keempat, staffing, yaitu penyusunan personalia pada organisasi. Yang kelima, directing atau commanding, yaitu usaha memberi bimbingan, saran, perintah, atau instruksi kepada bawahan. Yang keenam, leading, yaitu mengambil keputusan, mengadakan komunikasi, memberi semangat, dan memilih orang-orang yang akan menjadi anggota. Yang ketujuh, koordinasi. Yang kedelapan, motivating, yaitu memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan. Yang kesembilan, controlling, yaitu pengawasan atau pengendalian. Dan yang terakhir, reporting atau pelaporan. Selanjutnya, konsep manajemen sebagai ilmu. Ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, terstruktur sistematis, yang kedua, objektif, yang ketiga, aplikatif secara ilmiah, yang keempat, personalitas terhadap prinsip organisasi, yang kelima, empirik. Konsep manajemen sebagai seni menurut Pepker-Vollet, yaitu konsep manajemen sebagai seni adalah ketika dalam penyelesaian pekerjaan, pemimpin secara individual berakselerasi namun dengan kekuasaan strukturalnya melalui orang lain. Contohnya, manajemen sebagai seni adalah proses dan cara seorang manajer mengelola suatu organisasi. Seni seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinannya dapat dilihat dari cara merangkul staf atau pegawainya. Dan selain itu, pembawaan sosialnya yang universal tidak membedakan latar belakang anggota satu dengan yang lainnya. Manajemen sebagai seni memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, kesuksesan pencapaian tujuan ditentukan oleh sifat dan potensi dari para manajer. Yang kedua, suatu proses pencapaian tujuan seringkali mengikut sertakan unsur naluriah, perasaan, dan intelektual. Yang ketiga, salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan ialah kekuatan pribadi yang kreatif. Selanjutnya, konsep manajemen sebagai profesi. Manajemen sebagai profesi berarti memajukan setiap pekerjaan supaya tiap personil mampu berhasil mencapai kedudukan tertinggi untuk tiap keahliannya sesuai dengan jabatan yang dipangkunya. Selanjutnya, konsep manajemen sebagai proses. Manajemen adalah proses yang khas terdiri dari tindakan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, di mana dalam masing-masing bidang tersebut digunakan ilmu pengetahuan dan keahlian yang diikuti secara beruntun dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu kita ke yang nomor 2, yaitu konsep etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau karakter. Etika dalam bentuk jamak yaitu adat kebiasaan. Menurut pengertian ini, etika memiliki kaitan dengan kebiasaan hidup yang baik dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Etika dapat didefinisikan sebagai suatu studi mengenai sesuatu yang benar dan salah, serta pilihan moral yang dapat dilakukan seseorang.
Keputusan etika merupakan suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Etika juga disebut sebagai ilmu normatif, maka dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan atau norma-norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Etika merupakan filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Bab selanjutnya atau yang ke nomor 3 yaitu kode etik. Kode etik berasal dari dua kata yaitu kode dan etik. Kode artinya tanda yang disetujui dengan maksud tertentu, sementara etik itu berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang memiliki arti watak, adab, cara hidup atau perilaku seperti tadi. Maksud dari kode etik di sini adalah pola aturan, tata cara pedoman berperilaku, norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan. Semua jabatan dan profesi memerlukan kode etik tertentu untuk mengatur kehidupan dan hubungan-hubungan tersebut. Konsep dasar kode etik profesi yang merupakan landasan penting bagi setiap orang akan memasuki wilayah profesi secara umum, khususnya profesi pendidikan. Selanjutnya yaitu bab tujuan etika. Tujuan etika adalah untuk membantu anak supaya menjadi manusia yang baik, warga negara yang baik, dan warga masyarakat yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik dan juga seterusnya itu tadi, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Baik, bab selanjutnya yaitu etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Etika wirausaha merupakan sesuatu yang harus dijaga dan dilestarikan dalam berwirausaha. Secara sederhana, etika wirausaha berkaitan dengan hal yang benar dan salah. Umumnya, etika wirausaha adalah sikap-sikap yang harus dijaga, yang diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama jujur, yang kedua itu ada tanggung jawab, yang ketiga disiplin, yang keempat taat hukum, yang kelima berkomitmen, dan yang keenam mengutamakan prestasi. Bab selanjutnya, konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Kewirausahaan adalah kemampuan dalam berkreasi dari hasil pemikiran kreatif dalam rangka mewujudkan inovasi untuk memanfaatkan peluang menuju kesuksesan. Tujuan kewirausahaan yaitu menjalankan usaha secara mandiri dan mencapai kesuksesan finansial atau hidup sejahtera, serta mendorong untuk melakukan perubahan sosial. Manfaat dari kewirausahaan salah satunya adalah memberikan peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri, di mana memiliki usaha sendiri akan memberikan kebebasan dan juga peluang bagi pebisnis untuk mencapai tujuan hidupnya. Selanjutnya yaitu bab sifat-sifat dan karakteristik wirausaha yang sukses. Seorang pengusaha harus memiliki sifat-sifat yang baik yang menunjang keberhasilan usahanya. Berikut sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha antara lain yaitu percaya diri, keorisinilan, kreativitas, berorientasi pada tugas dan hasil, bijak dalam pengambilan keputusan, bijak dalam pemanfaatan waktu. Karakteristik pengusaha menurut konsep 10D dari William Bigcraft adalah mempunyai mimpi, memiliki ketegasan, pengusaha berperan sebagai pelaku, memiliki ketetapan hati, berdedikasi, kesetiaan dan kecintaan terhadap usahanya, terperinci atau kritis berbagai hal yang menyangkut bisnisnya, bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan. Pengusaha menjadikan uang sebagai salah satu ukuran kesuksesan. Seorang pengusaha mendistribusikan sebagian dari tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada orang lain. Bab selanjutnya, etika menemukan peluang-peluang usaha. Pengertian dari peluang usaha adalah kesempatan yang dicari oleh individu atau kelompok yang berniat mendirikan suatu bisnis untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu meraih keuntungan. Peluang usaha berarti upaya dengan berbagai daya untuk mencapai tujuan atau sesuatu yang diinginkan.
Untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi mana yang termasuk peluang usaha dan juga mana yang bukan, kita bisa melihat dari ciri-ciri peluang usaha, diantaranya yaitu memiliki nilai jual, memberikan keuntungan, modal. Kreativitas berpengaruh terhadap penciptaan ide bisnis. Perkembangan dunia usaha menurut para lulusan sebagai calon wirausaha mudah untuk dapat berdaya saing. Untuk dapat berdaya saing dibutuhkan sebuah usaha yang kreatif. Seseorang yang memiliki kreativitas tinggi cenderung dapat melihat usaha-usaha bisnis di sekitarnya, sehingga walaupun sudah dapat berbagai jenis bisnis, ia dapat tetap memunculkan ide-ide bisnis yang baru. Sedangkan inovasi mengimplementasikan kreativitas terdapat sesuatu menjadi satu kombinasi yang baru yang dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang lain. Tanpa adanya inovasi, perusahaan tidak akan dapat bertahan lama karena kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan yang berubah-ubah. Untuk itulah diperlukan adanya inovasi terus-menerus agar perusahaan berlangsung lebih lanjut dan tetap berdiri dengan usahanya. Ada beberapa sumber peluang usaha, yaitu yang pertama, peluang dari diri sendiri, peluang dari lingkungan, peluang dari perubahan yang terjadi, peluang dari konsumen, dan peluang dari informasi yang diperoleh. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.